Selamat datang di podcast mahasiswa bersama mahasiswa membahas tentang apa saja perihal mahasiswa. Sama saya Ronton juga seorang mahasiswa dari Universitas Trisongo. Nah, hari ini udah ada teman-teman kita nih yang di sini dari universitas mana aja nih? Kita semua dari Universitas Unggul, Dari Universitas ya, Trisongo ya. dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi di kampus yang Bekasi. Kampus apa sih bang namanya? Kampus Unggul. Kampus Trisongo. Iya. Boleh dong perkenalan diri dong. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama gue Bimang Tito Gumilang. Hai, Halo. Udah Sasara. Hai, Bang. Halo, Dengan saya sendiri Muhammad Ilham Ramadhani. Hai, Bang. Halo. Oke. Zaman ini kayak apa ya, generasi Gen Z ini banyak tuh yang kayak merasa dirinya tuh kayak ngestak gitu loh sama dia tuh kayak merasa nggak berkembang gitu, kayak ngerasa di sini aja gitu. Kadang tuh juga ngerasain kayak iya, diri gue kok kayak nggak berkembang gitu loh, kayak ngestak, gak punya ribuan, kayak bos-bos gue yang kayak, tau sih lo yang misalnya New Year, New Goal gitu. Ya, Yang New Year, New Me gitu ya. Yang ini gitu kan. Kan itu udah banyak kayak goal-goalnya yang kayak gitu udah persiapin gitu. Tapi ternyata masih nggak sampai akhir bulan gitu, kayak udah sampai akhir tahun gitu lah. Itu kayak enggak ya cuma beberapa gitu ya. Oh, nggak mencapai gitu ya. Jadi nggak semuanya gitu ya. Wah, kalian ada nggak sih kayak gitu kayak kerasa besar kayak gini aja gitu. Boleh dari siapa? Kalau mau ngomong Dari Ini ini, dari Jema dulu deh. ya belum. Oke, dari ini dulu deh, dari yang paling pojok nih. Apa ya? Nah, gimana loh? Pernah gue ngerasain kayak stuck gitu loh. Mana sih mungkin bisa disebut sering juga gitu. Kayak gua pernah aja gitu berikan tugas yang dosen ataupun tugas dari organisasi gua dengan deadline-nya apa kayak apa gitu macam Deadline-nya yang tepat gitu, yang tepat iya gitu. gua kayak mulai waktu ini kayak udahlah nanti masih ada tinggal waktu lagi gitu. Oh, Akhirnya nunda-nunda gitu iya loh ya. nunda aja Jadi prokrastinasi gitu ya. iya akhirnya gua hamil satu tuh kayak ke kejar banget sih gitu talentnya ngejar talent gitu nah itu kayak ngambil pertanyaan aja sih gitu jadi bagaimana cara terbaik untuk mengelola waktu agar lebih produktif gitu dengan cara-caranya gitu akhirnya gua kayak ngambil jawaban sendiri dengan memprioritaskan tugas-tugas yang menurut gua lebih penting dan gak penting gitu dari semacamnya pengumpulan tugas di apa ya di ya udah Jadi lu milih-milih itu lah yang mana yang prioritas. Iya, oh ya itu gimana? akhirnya alhamdulillah aja sekarang kayak udah meningkat walaupun kayak sedikit lah gitu pengembangan lah itu ada dikit Ada berubah gitu lah Iya. kalian dari pengadilan bisa apa namanya minta minoritas yang mana tuh iya dulu mana bang mungkin dari Mbak Audrey Kalau bisa masih, tapi lebih ke aja sih. bisa bilang gitu ya. Ya misalnya gue mau ngerjain A, Nah, tiba-tiba gue ngerjainnya B gitu. Itu ada sulit sih. Karena tugasnya mungkin banyak gitu ya. Jadi kebagi-bagi fokusnya. mungkin cari yang lebih gampang dulu gitu Tapi benar deh kayak misal gue pengen nyuci misal, terus tiba-tiba gue malah nyapu kayak gitu. Itu gue Agak membingungkan ya. dia bisa nyampe itu nyuci ya. Jadi pas lagi nyapu, kan tadi gue pengen nyuci ya, kenapa gue nyapu? Oh, Terus setelahnya kerjain lagi, kayak gitu. Cuma nanti ada lagi hal lain gitu loh. Bisa tapi itu jeda dulu tuh nggak iya jeda. Jadi fokusnya terbagi gitu lah ya. Dari Bang Timo, dia Apa nih? merasa Iya. stuck atau gimana gitu dalam hidupnya dia ngerasa ya ada perkembangan dia juga tuh kayak pas stuck di absenan yang setia gitu kayaknya kesannya
Kalau itu tentu banget pernah sih. Kayaknya semua orang di dunia ini kayaknya pernah nggak sih ngerasain stuck kayak gitu. Ya kayak setiap tahun, kalau gue setiap tahun kayak yang lu tadi bilang itu setiap tahun punya goal. Kalau gue sendiri beberapa tahun ini kayak goal gue tuh yang tercapai dikit banget. Kayak eh perihal kampus ini aja banyak cita-cita impian-impian gue yang nge-stuck gitu. Cuma ya karena dengan berjalannya waktu kita kan harus beradaptasi dengan apa yang terjadi di hidup kita ya. Iya. Jadi emang nggak mau kita harus menerima dan go with the flow aja sih di hidup ini. Gitu aja ya. Udah itu gitu aja. Masih dari ini Mas Aji. Kalau Bang Sinar sendiri gimana sih aja nonton? Mungkin sering ya ngerasa begini terus ya ngerasa pas kayak apa ya yang gue ada gue kadang kayak pengen baca selembar buku gitu loh kayak sehari selembar buku kayak susah banget mau aku gitu karena masih sering kayak scroll kadang saya juga komen dia kan Iya. main game terus ada aja teman yang ngajak keluar gitu loh. Berarti hambatannya ada aja ini. Terus gue masih kayak ini kalau kita ini kayak gue masih nggak tahu cara apa sih namanya eh buat keluar gitu loh dari zona stop gitu loh. Mungkin dari teman-teman sekalian para mahasiswa ada nggak sih cara kayak bantuin gue gitu loh biar bisa gue keluar dari zona stop gue ini gitu. Cara kalian lah dari keluar dari zona stop kalian itu gimana? Boleh mungkin ada yang mau bilang? Gue langsung ngerjain apa yang gue mau gitu. Jadi Gimana tuh gimana? ini misalnya mau ngerjain tugas tapi dia ajak main, lo harus apa sih kayak lu mau nggak bisa. Tapi gak enak tuh gimana tuh kan sekarang Nah tuh itu harus gue pasang gak enak. Iya harus gue ngasih gak enak Sama kan. banget kita bisa mencari waktu lain buat main karena gue harus ngerjain tugas ini kayak gitu. Iya, salah satu kelemahan gue juga kayak gue main nggak enak gitu. Misal ada nih teman kan, emang jarang banget kita main terus sekalinya main emang kita sama-sama di waktu longgar. Tapi di waktu longgar itu kayak gue juga tugas gitu. Gue pengen biar ngeriyain takutnya kayak sombong banget nih orang gitu. Kan apa sih? Tapi Enggak sih tapi nggak gitu sih. ada cara kedua sih Bim. Dari Lu gimana tuh? sendiri. Jadi menurut gua kalau lu diajak main dengan lu ada tugas nih atau mau apa tadi membaca buku ya lu masih bisa sambil baca buku itu. Nah jadi beriringan aja gitu sambil kayak ngobrol kayak sharing lu baca buku apa sih, jadi sambil aja gitu. Lebih ke diajak itu lagi baca buku ini. Iya, jadi nolak juga enggak, tapi ya sambil aja dan nongkrong juga mungkin agak lama juga kan. Kayak gitu. Benar. Kalau nggak kita bantu tugasnya jadi. Jadi main sambil ngerjain tugas gitu ya. Iya. Tugas ya. Itu bisa juga sih. Kalau dari gue sih mirip-mirip sama yang tadi itu di awal. Jadi kita harus belajar naro mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Jadi kayak kita harus kerjain tugas ya, apalagi yang deadline-nya mungkin udah mepet. Jadi ya lu misal ada teman lu yang ngajak main, padahal lu ada tugas mepet, ya lu milih kerjain tugas itu dulu, baru setelah itu mungkin baru terima ajakan temen lu buat main gitu. Atau buat baca buku juga sama kan kayak gitu teh. Kayak prioritasin aja mana yang lebih penting buat diri lu sendiri gitu. Oke, berarti ini ya kita harus tahu kan harus pandang itu Gue merasa gak enak ya. masalah enaknya itu. Tapi tetap ya ada sulit kalau misalnya masalah temen gitu. Jadi kalau para orang Gak enak gitu ya. agak sulit. Nah. Justru itulah yang kebanyakan diri kita gak enakan gitu yang harus dikembangin justru ya nggak sih. Harus di apa ya? Ditingkatin lah. Seenggaknya kita jangan terus-terusan ngerasa nggak enak gitu ke teman. Kita harus mentingin diri kita sendiri daripada di atas orang lain gitu. Boleh banget tuh, mungkin kalian ada gitu nggak sih kayak pengalaman kalian kayak bimbang gitu, disuruh pilih antara teman atau prioritas kehidupan kalian gitu, kayak tugas atau apa gitu, dan pengalaman kalian gitu. Gue jujur pernah sih, tapi mungkin ini dulu ya zaman SMA SMP gitu. Simpel aja sih kayak ngerjain tugas gitu. Padahal tugasnya ini udah, misal tugas nih dikumpulin besok, tapi malamnya tuh gue diajak main, tapi tetap ikut ajakan teman gitu karena alasannya ya gitu, gak enak juga ke teman. Akhirnya ya tugasnya tetap dikerjain, cuma setelah pulang main itu jadi ngerjain tugas tuh malam-malam sampai menjelang pagi, jadi bikin di sekolah tuh jadi agak ngantuk. Itu kan jadi rugi kan buat diri kita sendiri ya nggak sih? Betul. Itu sih kalau gua.
Oh, ada kayak kejadian Kalau gue ini sih terpaksa menolak ajakan temen gue. Jadi gue gue milih nolak. Jadi lu udah bisa nolak justru malah. Berarti udah bisa sendiri, iya. tergantung temennya sih. Gue dekat banget sama gue gitu. Oh, iya alhamdulillah. Jadi gimana kalau yang dekat lu berani nolak? Kalau dekat banget, gue gak bilang bisa gak kita ganti waktu atau Ganti enggak. hari Lu juga. tunggu gue ngerjain tugas dulu. Iya. Harus schedule itu ya berarti. Kayaknya bisa membawa rasa gak Iya, itu karena Karena banyak orang yang agak susah buat ngilingnya gitu loh. Terus selama ngerjain itu, gue ngerasa enak juga. Iya sih. Jadi kayak nggak tenang gitu kan ya. Tapi seenggaknya udah feeling itulah. Walaupun perasaan kita udah Iya. gak enak, kejamnya Cuma udah. nanti aja lah gitu. Iya. Terus gue selesai dulu. Udah berat. Lu dari lu apa? Bagaimana sampai gimana nih? gue gak jauh beda dari Bimo sih pengalamannya. Jadi waktu SMK gue seringnya banyak tugas itu akhir-akhir mau kalau misalkan itu ada ujian dan tugas-tugas yang banyak nih di luar sama guru gua gitu. Perang gitu ya? Iya, perang kayak gitu ya. Jadi ketika tugas diberi ya gua sama teman-teman gua malah lebih milih main gitu, ngabisin kayak akhir-akhir nih kita mau kelulusan gitu. Jadi kita berbanyak dokumentasi tapi tugas-tugas malah kayak liau aja gitu nggak dikerjain, dan akhirnya kayak kita berangkat sekolah pagi ya baru di pagi itu kita kerjain semua. Jadi kita ada lagi yang gitu ya. Kurang lebih sama ya sama gue juga aja. Jadi ada nggak sih kayak Abang, kalau nonton sendiri gimana? Ada nggak pengalaman seperti itu? Jangan buru, tenang. ada baru-baru lagi. Baru ini. Jadi masa-masa kuliah dong. Iya dong. Kayak ada lah masalah kayak gitu. Ada masalah sih kayak ya gitu bukan ada masalah. Jadi kayak baik. Jadi kalau misalnya besok nih kayak besoknya ada ujian nih. Terus sebelumnya kayak ada ini bukan ajakan teman sih, ibaratnya kayak ada sesuatu masalah aja gitu. Terus Masalah berarti bukan Nah. main gitu-gitu ya. ya kayak kayak gitu deh pokoknya. Terus akhirnya gue gak bisa tenang buat apa namanya belajar gitu loh. Akhirnya ada terhujat kacau lah gitu. Jadi jadi strike kemana-mana gitu ya. Jadi kayak aduh banget berarti gitu. Nah tadi berhubung soal teman nih, teman nih Apa nih? ada nggak sih kayak teman-teman lu yang bisa gak bisa sih kayak perihal teman-teman lu deh kayak gimana gitu. Ada ya tipe-tipe orangnya gimana, kadang apa sih namanya kalau misalnya dia tuh tipe orang yang bisa ngajak berkembang gitu kayak Oh, ini ya. bisa ngajak berkembang bareng Atau ajaknya bisa bareng gitu. Hmm. Kadang karena circle itu juga paham. mengaruh di diri juga kan. Jadi Gini, harusnya teman lu tuh gimana? ada dua tipe sih menurut gue di lingkungan di tuh. lingkungan mungkin sekarang ya kita kan harus pandai juga ya memilih dan Ya. ini kayak menurut gua ada aja yang instan paling, ada juga yang ada harus kita kerjain dan mengingatkan suatu tugas yang kita belum kerjain gitu. Itu lebih ke pikiran, jadi kita lebih memilih dan memprioritaskan yang mana gitu. Tapi lu lebih milih dekat sama yang mana dia? Ya jadi dominan yang Dekat paling yang mengajak berkembang bareng lah. Kalau pengestak mungkin itu di saat kita lagi luang waktu untuk bermain-main saja. Ya. Itu menurut gua. Kalau gue punya nih cerita ini zaman-zaman awal SMA sih. Dulu kan awal kita SMA tuh masa-masa COVID gitu ya. Iya. Nah itu gue pas masa-masa COVID tuh gue benar-benar knowledge banget. Tau gak sih knowledge? Jadi kayak diem di rumah. Jadi kerjaan tuh seharian tuh kayak bangun, ibadah, makan, tidur, main HP, udah muter-muter gitu aja gitu kan circle-nya. Di kamar terus. Iya, gak ketemu orang. Karena kan COVID juga ya kan. Nah ternyata kebiasaan itu tuh gue bawa sampai ke setelah masa COVID itu kayak masa-masa transisi COVID ke normal gitu loh. Jadi teman-teman gue tuh di lingkungan rumah gue mereka pada kayak kumpul-kumpul. Tapi gue nih kayak ngurung diri gitu di rumah karena rasanya kayak ibu gitu. enggak, Udah nyaman. ada bukan gitu kan. Jadi bukan nyaman diri sendiri aja sih. Kamu merasa jadi MC Iya, enggak dong. Nah, jadi mulai nyaman sama diri sendiri gitu kan, tanpa ada yang orang lain. Tapi dipikir-pikir gitu kan,
ternyata kita kan butuh orang lain kan di hidup kita. Iya, Masa betul. kita sendirian terus di rumah itu kan kita jadi nge-stuck itu kan nggak berkembang. Nah, suatu itu tuh waktu itu 17 Agustus 2021 kalau nggak salah. Jadi itu kan setiap tahun emang di perumahan gue tuh ada event 17-an gitu lah, kayak lomba-lomba, terus kayak tumpengan gitu lah ya. Di tahun itu tuh gue mutusin buat beraniin diri, buat show up gitulah keluar ke lingkungan teman-teman gue. Itu karena juga karena ada ajakan dari satu temen gue yang emang gue lumayan dekat sama satu orang itu selama masa COVID itu kan. Akhirnya gue buat coba buat show up. Ini emang gue Iya, buat ya. ini orang aja nih. Gue coba buat show up dan ternyata berhasil. Walaupun awalnya tuh kayak deg-degan gitu ya, tapi setelah dilaksanain tuh kayak jadi bikin kita lebih tenang gitu. Iya, lebih juga mengalir aja karena ternyata orang-orang di luar kita yang kita pikirin mungkin kayak nih orang nih bakal kayak gini nih ke gua, ternyata tuh enggak, mereka kayak ya udah biasa aja terima kita apa adanya gitu loh. Dan dari situ gua juga jadi berkembang, gua diajak join Karang Taruna, gua punya jabatan yang cukup tinggi gitu, pengurus gitu lah di Karang Taruna itu. Dan KPS bukan? KPS. iya itu udah sampai KPS kan titik mulai udah. Beda tema. Iya, titik mulanya tuh dari 17-an itu. Dari awal-awalnya terus gue berani buat show up, terus akhirnya gue beradaptasi sama mereka. Terus ya gitu akhirnya bisa KPS. Nah, Gitu sih. kan di suami gitu sih. Kalau Audrey gimana ya Audrey? Ada nggak sih ceritanya? Banyak nih kayaknya. Makanya Iya. temen gue sekarang sih cuma dari teman-teman SMA sama udah kalian aja dari kuliah. Teman-teman SMA gue kita jarang berkumpul karena mereka di luar kota semua kan, ada dari Lampung, di Semarang, di Malang. Oh iya. Jadi sekali ngumpul tuh langsung kita kayak ini lah tukar-tukar ilmu kayak dari tulisan lu belajar apa sih gitu, karena tahun gue jadi dokter lah, ada yang teknik, terus ada yang DKP. Keren teman-temannya. Ada DKP, Jadi tinggal minyak ya. yang perawatan, jadi kita tukar-tukar ilmu gitu loh. Keren sih. Beda kan teman-teman gue, kalau teman gue ngumpul kadang main terus kadang misalnya kumpul juga nggak tahu ini bahas apa, ngomong sampai berjam-jam kayak ya udah kayak pembahasannya gitu aja gitu, yang membahas sesuatu yang lebih berilmu gitu, kayak bahas tentang apalah kayak gini namanya kita yang topik atau tentang sih ya nggak ada gitu. Semoga pada Kantor aja. Kita bisa di rumah kalian kayak kita ngumpul tapi jangan pegang HP dulu gitu. jadi kalau kayak gitu menurut gue kayak gak enak sih, maksudnya kayak bukan gue pengen megang kendali gitu. Tapi kalau bukan lu siapa lagi gitu yang mau bahkan kan mungkin posisinya lu yang lebih tahu kan gitu tentang kondisi kayak gitu. Mungkin mereka teman-teman itu mereka nggak ngerasa kalau mereka tuh stuck. Ngerti nggak? Nah, iya sih. Soalnya dia dunia juga. Kayak si Panci gak sih? Kayak nanya kalian ada masalah apa gitu. Ya mungkin ada masalah mereka juga yang bikin mereka di luar tuh jadi pengennya tuh happy aja gitu, gak mau berkembang. Iya sih. Gue sih ada sulit soalnya emang ini ya. Iya, paham. Orang gitu gue masih nggak bisa lah. Gitu. Berarti di lingkungan lu banyak kan orang-orang teman-teman yang kurang, Ya ngajak berdak lah. yang kurang ngajak berkembang gitu lah ya. Kurang. Sebenarnya sih kayaknya semuanya punya dua sisi ya. Gue juga punya teman-teman yang kayak gitu juga. Cuma ya kayak yang tadi kita bahas aja, belajar buat memprioritaskan mana orang yang bermanfaat buat diri kita, mana yang enggak. Bermanfaat juga bukan dimanfaatin yang Ya bukan dimanfaatin, kayak kayak bermanfaat kayak ya udah yang ngasih manfaat buat diri kita. Enggak, ini takut beda ini nih, beda pikiran aja ya. Iya. Itu kayak lingkungan gue juga buat gue tuh nggak apa ya, kata motivasi gitu loh, sama gue mau berkembang kayak ya udah gue nyaman di sini aja. Akhirnya akhirnya besar. Gue akhirnya dapetnya motivasi gue kan ada apa nggak sih mungkin saran-saran gue kayak motivasi biar gue biar bisa berkembang gitu loh, motivasinya gitu. Ada itu mungkin kayak basic dari kayak keluarga gitu, kayak berbagai orang tua itu kayak hidup tuh kayak masih kurang ini sih tentang kayak gitu loh. Iya, paham. Kalau dari gue sih mungkin buat lu kayak tadi ya masalah sama teman-teman itu aja yang simpelnya. Kalau dari gue, lu harus mulai berani
merubah lingkungan itu. Jadi lu yang merubah mereka, jangan jadi mereka yang merubah lu jadi nggak berkembang, tapi lu yang harus merubah mereka jadi yang berkembang gitu loh. Kelas salah. Terus Kalau menurut gue sih itu sih. Kalau ada yang lain mungkin ada yang mau menambah. Motivasi ya. Iya. Motivasi gua kita lebih mending kayak melihat teman-teman sendiri gitu yang berkembang dan yang pinter gitu. Contoh kayak dia kok bisa gitu mendapatkan nilai itu kan kayak 4 atau gede lah gitu nilai yang gede. Nah kita bisa ngambil dari dia kayak wah kita harus jadi dia nih gitu. Sini kayak apa ya? kalau dia bisa mau bisa Nah, gitu. iya, kita kayak harus lebih lebih sharing lagi gitu kayak gimana caranya. Gue gitu aja sih. Gue sih dari diri sendiri sih kayak harus ya kayak tadi kata Bimo harus lu yang ubah gitu. Jadi lu harus apa ya kayak meyakinkan diri lu sendiri gitu. Kayak gue bisa merubah ini gitu. Gue yang harus merubah. Sebenarnya kamu kayak gitu. Tapi kadang kan kayak motivasi kan ya selamanya misalnya terus gitu loh. Ya, ya. Kadang ada turunnya gitu ya. Banyak kayak biar bisa terus berkembang gitu loh. Kadang bukannya ini ya kan iya motivasi kan turun karena gitu turun ini turun banget gitu. Tapi kita susah naiknya kadang begitu. Kadang gimana sih kalau misalnya kalian gitu misalnya pernah nggak sih yang Iya. Pernah. kayak gitu Sering sih. kan? Lebih sering turun ya motivasinya yang ada naik. Tapi yang kita juga manusia gitu. Ya. Kalau itu tuh bisa naik turun gitu. Tapi jangan mentang manusia boleh turun terus, jangan berarti turun terus. Kan harus ya. Kebanyakan turunnya. Kalau gue sih cara ninggalin motivasi mungkin kayak sebentar misal kayak kehilangan motivasi belajar nih. Itu kan biasa dipengaruhi sama mood ya. Kadang kayak mood tuh turun buat belajar, jadi motivasinya gak tinggi gitu loh. Kalau gue sih cari cara buat naikin mood itu. Kayak misal kalau cara gue sendiri tuh kayak dengerin musik gitu-gitu atau nonton film. Nah setelah itu biasanya kayak mood tuh meningkat, terus jadi ada keinginan buat nyelesain sesuatu yang belum selesai gitu, kayak tugas gitu. Oh, harus dulu begitu ya. Ya, ribet kayak gitu ya. Mungkin dari kasih yang kalian yang lain, bagaimana cara meningkatin Oh gue gitu? kalau gue pasti gue istirahat dulu kayak diem aja ngapain kan kayak tadi kayak gue tuh dengerin lagu atau terus nanti gue ceritain misal gue belajar tapi tiba-tiba gak mau belajar gitu tapi gue jadi motivasi kayak gue pengen beasiswa buat luar negeri kalau gue gak belajar gue gak bakal bisa dapet itu jadi gue nonton video orang-orang yang di universitas yang gue mau mereka nonton gue pengen jadi kayak mereka makanya gue harus belajar jadi nanti gue setelah udah selesai maksudnya kayak ada lagi nanti gue mulai belajar lagi Ya. tapi kadang lama sih kayak sehari dua hari Sama gue juga gitu sebenarnya. Mungkin tadi gue ada tadi mungkin gue ngejelasinnya singkat aja, padahal waktunya sih Iya, harian iya. kita 2 hari. tapi yang penting motivasinya balik lagi Iya, kalau Ilham itu Gimana? Kurang lebihnya sama kayak udah sih. Kalau lagi pengen belajar nih tiba-tiba males. Ya paling kita kayak gue sendiri harus tidur gitu. Kalau enggak, paling scroll dulu, sholat, baru kita lanjut lagi gitu. jadi Prosesnya ambil jeda gitu lah ya buat ngumpulin energi lah istilahnya gitu. Ya, yang paling sekali ya dari teman-teman mahasiswa ini, bagaimana cara mereka yang mengembangkan diri, bagaimana cara mereka mengatasi motivasinya gitu. Kadang ya motivasi naik turun gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal motivasi, gue mau nanya nih, kalian motivasi terbesar tuh dari siapa sih? Entah mau dari diri sendiri atau dari orang tua atau siapa gitu? Siapa sih yang paling memotivasi kalian buat berkembang gitu? Menurut gue ya kalau dari teman gue motivasi terkuat ya dari diri sendiri gitu. Iya sih benar, emang sesuai kalau dari kita pelajarin di kuliah kan emang gitu ya, motivasi tertinggi terkuat tuh yang bisa long last, motivasinya tuh emang dari diri sendiri sih benar. karena kan kita yang tahu diri kita sendiri Iya benar. Ini sih aku ya jadi kadang kalau misalnya dari orang lain itu kadang gimana ya gampang hilangnya gitu. Karena Iya. seru banget kayak misalnya awalnya kayak dukung itu tiba-tiba Iya, kayak benar. iya saya itu terjadi di gua Oh gitu. Oh gitu ya. Aku gitu ya. Curhat nih.
Makan aja dah. Kalau gue juga sama sih dari internal gitu, dari diri sendiri gitulah. Tapi ada dari eksternal juga kayak misal dari orang tua kayak ngeliat orang tua yang makin sini makin tuh umuran bertambah. Jadi kan bikin kita khawatir kalau suatu waktu kita nggak bisa membahagiakan mereka gitu loh di seumur hidup mereka gitu. Terus juga tuntutan dari masa depan mungkin yang bisa kita motivasi kayak misal nanti kalau gue malas-malasan nanti gue gak dapet kerja Oh, itu sih. Kalau dari Audrey Ilham gimana? Siapa sih yang paling motivasi kalian? Sama ya diri kita sendiri. Gue ada dua sih. Dari gua abang gua. Abang lo, kenapa tuh? Karena gua liat abang gua kayak dia diam banget gitu, kayak dia cari ilmu dengan benar-benar sungguh-sungguh gitu, dia nggak ada kayak main-main dah, pokoknya belajar terus dia sampai mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Dan akhirnya gua ngambil dari pengalaman dia dan kayak berjalan aja gitu, gua kembangin dikit-dikit dari apa pengalaman dia tersebut gitu. Ya. menurut lu penting gak sih dalam proses mengembangkan diri disiplin itu? Penting banget dong. Dalam semua hal tuh kayak disiplin tuh emang diperlukan gak sih dalam kita dari TK, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah bahkan sampai kerja pun emang disiplin tuh emang perlu. Jadi wajibnya sih emang ada terus itu. Oh, kayak disiplin itu kayak juga sih cara membangun disiplin gitu dalam versi kalian membangun di apa namanya bangun disiplin gitu loh. Aduh gimana? Kalau gua sih Gimana? Atau kayak mungkin dari mulai bisa bangun pagi gitu loh, terus bisa bangun pagi kayak gak pulang lagi, bisa melakukan dengan juga penduduk. kalau gue sih biar disiplin itu kita harus set goals ya. Jadi kayak kita punya tujuan apa nih? Misal kayak gua pengen ngejar IPK sekian gitu. Jadi itu yang bikin kita termotivasi buat disiplin gitu. Karena kalau kita nggak disiplin kan nanti kita nggak akan bisa sampai ke titik yang mau kita capai itu gitu. Kalau dari gue gitu sih. Gue juga sih, gue buat schedule gue hari ini mau ngapain aja gitu. Oke. Jadi biar teratur gitu ya Iya, semuanya. Gitu ya, oke. Jadi, Bang Ilham, bagaimana cara buat kayak gini? Coba gimana ya, kalau emang di hari tersebut kayak nggak ada kegiatan lain, gue lebih memilih kayak malas-malas coba. Kalau misalnya kayak weekend gitu ya. Weekend gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih buat malasan. Misalnya kayak seminggu sehari buat malasan tuh gue rasa nggak apa-apa ya. Misal itu nggak dalam kondisi yang harus produktif kayak misal ujian. Tapi malasan tuh kan nggak, itu mungkin di saat kita lagi week free aja gitu kan. Ada kegiatan dan pokoknya. Tapi kalau ketika kita di hari tersebut ada kegiatan dan tugas terus ya lebih mengutamakan tugas dan apa ya kayak ngerjain aja gitu. Jadi itu juga penting ya buat kita bisa mengembangkan diri. Itu juga kenal kata nggak enak. Benar-benar. Jadi ada teman-teman juga motivasi sih juga penting. Iya, iya. Benar. Kembang. Keren sih. Keren menurut saya. Benar. Kita lihat ke semua. Buat semua. Oke, terima kasih ya bagi semua teman-teman mahasiswa dari Universitas Selbol ini. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast Podmas ini, podcast mahasiswa pada hari ini, video pertama perdana ini. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Dadah. Ini juga telat nih kemana aja? Ini di jalan ada macet. Selamat datang di Orang kenceng. Salam dulu guys. Pelan banget. dan bersama rekan-rekan saya mahasiswa ini. Halo, kat.